Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Dr. Yuwen Azhari, SOC SAMH, yang akan mengangkat tema yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah. Di dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup di keluarga pun juga seperti itu. Antara kita sesama bekerja, dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan seperti teladan Nabi besar Muhammad SAW. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa di sana telah tersimpan suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan kita ini. Dan Allah nanti akan mencari orang-orang yang mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang banyak mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini nanti akan menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini kita menjadi teladan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah seorang yang bijaksana. Bijaksana dalam arti kehidupan dia di masyarakat. Rasulullah itu pandai menerima perbedaan. Contoh, Rasulullah juga berteman sama orang-orang yang non-Islam. Terutama ini dalam kegiatan duniawi, dunia perdagangan, perekonomian. Rasulullah sangat menghargai orang yang di sekitar dia, walaupun itu berbeda keyakinan. Rasulullah sangat sayang, Rasulullah sangat menjadi simpatisan orang-orang di sekitarnya. Sangat bijaksana Rasulullah itu. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar seperti Rasulullah ini. Rasulullah selalu kalau ketemu orang senyum, selalu bersahaja, menyapa duluan. Nah, kalau ketemu tidak mau menyapa atau disakiti sedikit, atau ini sedikit trouble sedikit, kita sudah tidak mau bertegur sapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita berada di tengah masyarakat. Ya, ini sangat merugi pada diri kita dan kita jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita memasuki suatu wilayah itu intinya kulunun, ada bahasanya ya, bahasa Jawanya itu. Kita harus minimal perkenalan terlebih dahulu. Nah, tatkala manusia itu karena sombongnya dia memasuk satu wilayah tanpa permisi. Ya, seharusnya kalau adat kita Indonesia ini ya, datang ke ketua RT dulu, siapa yang tokoh yang di sana, kan kita sedikit banyaknya harus tahu. Memperkenalkan diri, saya nama si A, berasal dari mana, umur berapa, udah berkeluarga atau belum, segala macam. Ya, siapa tahu kan kalau belum berkeluarga nanti kan dijodohkan sama Pak RT. Nah, itu lucu aja, atau segala macam. Warga-warga, sahabat kita, seperti itu. Itu intinya kalau kita permisi terlebih dahulu, perkenalan terlebih dahulu, itu akan sangat indah hidup kita. Ya, Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu selalu mengabdikan namanya sifat-sifat kemasyarakatan itu. Namanya hidup sosial kemasyarakatan. Makanya kita harus meniru suri teladan itu. Nabi seperti itu, Nabi Muhammad itu seperti itu. Yang kedua, tadi Rasulullah itu di antara sifatnya itu adalah amanah. Kenapa dikatakan amanah? Karena Rasulullah apapun yang dia titipkan, apapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan amanah kepada dia menjadi pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah itu jundun. Rasulullah itu adalah
termasuk tentaranya Allah seperti itu. Jundun, pemimpin ya. Nah, Rasulullah itu sudah menjadi seorang pemimpin. Subhanallah. Kita lihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang bijak, berpegang teguh kepada kebenaran, dan menjadi impian semua umatnya. Karena beliau Rasulullah selalu semua informasi yang datang atau segala macam Rasulullah itu dikatakan tadi ya, amanah, dia bisa megang amanah, bisa megang teguh semua yang dipercayakan oleh Allah kepada beliau. Terutama nih contoh, pada saat ini berbagai macam kemajuan teknologi ini sangat luar biasa, terutama di bidang perteknologian, tentang cyber, kejahatan cyber, dunia maya, WhatsApp, caci maki segala macam. Seperti ini sekarang. Beda dengan zaman Rasulullah dulu kan belum ada seperti ini. Tetapi Rasulullah, kalau kita melihat suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, beliau apabila menerima suatu informasi itu tidak ada dia telan mentah-mentah. Dia koordinasikan dulu dengan para sahabat, dia klarifikasi dulu dengan istrinya tercinta Khadijah Al-Kubra. Beliau klarifikasi, benarkah informasi ini atau tidak. Nah, ini kadang-kadang kita dengan begitu gampangnya hitungan detik percaya dengan tadi kebiadaban, kejahatan dunia maya, kejahatan dengan gampangnya itu untuk menghasut, dengan gampangnya itu memprovokasi. Nah, harapannya adalah manusia pada saat ini harus mengerti dong, jangan menelan mentah-mentah apapun informasi yang ada. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Suatu sisi, kemajuan teknologi itu ada bagus, bekerja dengan cepat, segala sesuatu itu diselesaikan dengan teknologi, dengan ilmu, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan kecanggihan alat yang begitu mutakhirnya, begitu ya dahsyatnya, yang seharusnya bekerja bisa 2 hari tetapi bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit. Itulah kemajuan teknologi. Ya, tetapi kita itu harus bisa memposisikan diri kita. Jangan mau kita kemakan, kita terlena, terbuai dengan kemajuan teknologi ini, jadi menjerumuskan diri kita, keluarga kita, dan negara kita sekalipun. Apa contohnya lagi? Banyak dengan adanya kemajuan teknologi, dengan selain tadi provokator, anak-anak di usia dini, mereka melihat, mengkonsumsi tontonan ya yang harus itu ditonton oleh yang ya sebenarnya tidak layak semua umur, misalnya ya tontonan-tontonan yang porno. Nah, ini kadang-kadang dikonsumsi orang anak balita. Ya, ini kemajuan teknologi. Pada saat itu kan belum ada seperti ini. Nah, kita harus bisa. Jadi Islam itu bukannya kita tidak menerima informasi, tapi kita harus bisa dengan bijak memposisikan diri kita menerima kemajuan teknologi ini. Kita bisa bawa diri, bisa memposisikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam dunia yang kemaksiatan. Intinya dengan adanya kemajuan teknologi, dengan semangatnya semua ditelan mentah-mentah. Ini jadi kita tidak bisa bijak seperti Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau segala sesuatu itu selalu dikomunikasikan dulu, dimusyawarahkan dulu untuk kebenaran informasi, supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang memecah belah seperti itu, atau tadi konsumsi informasi-informasi yang tidak benar tadi yang dikonsumsi oleh anak kecil, balita, atau dia belum dewasa tetapi sudah melihat segala sesuatu dengan. Nah, ada satu sisi positifnya dengan kemajuan teknologi ini, dimanfaatkan dengan baik-baik, seperti keilmuan yang dulunya harus kita menempuh jalan yang jauh, panjang, dan waktu berjam-jam, mungkin sehari, tetapi bisa dilaksanakan secara Zoom, seperti dunia perdosenan, ya, kita mengajar, jadi guru dan seterusnya bisa melalui Zoom. Nah, inilah tadi
kemajuan teknologi. Jadi harus bijak kita menanggapinya. Jangan juga dengan adanya kemajuan teknologi ini kita menjadi korban seperti itu. Harapannya seperti itu. Hadirin para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah itu adalah orang yang selalu beliau adalah orang yang tidak pernah, Rasulullah itu tidak pernah marah, tidak pernah misalnya segala sesuatu langsung memaki-maki orang, langsung mengeluarkan kata kotor. Itu Rasulullah. Nah, bisa nggak kita seperti Rasulullah? Beliau selalu benar, kalau berbicara tidak pernah ingkar janji. Beliau selalu membuat sejuk hati orang. Nah, ini sangat penting. Rasulullah itu tidak pernah beliau ketemu beliau itu orang merasa takut. Jadi kita kebalik kalau manusia sekarang, wah kenapa lari kabur dari suatu ruangan? Karena mau ketemu si A. Kenapa? Aduh saya takut pak. Kenapa? Nah itu beda kalau Rasulullah, orang mengharap, nunggu kedatangan Rasulullah. Yang seperti ini bisa nggak kita seperti Rasulullah? Jadi kedatangan kita itu diharapkan oleh orang lain, toh? Diharapkan orang lain supaya orang mau ketemu kita, silaturahmi, ngobrol, sharing, mungkin ada segala macam bisnis yang harus disampaikan. Nah, ini silaturahmi ini sangat penting karena tanpa silaturahmi, tanpa ini tidak akan mungkin kita dapat informasi. Rasulullah itu dia gemar bersilaturahmi. Rasulullah itu gemar bersilaturahmi, tidak memilih sama orang kaya, orang miskin, budaya apa, suku apa, agama apapun. Rasulullah itu orangnya gemar bersilaturahmi. Kalau kita bisa seperti Rasulullah ini, giat bersilaturahmi, kedatangannya menjadi impian setiap orang, tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Nah, ini kita akan menjadi impian. Seandainya kita menjadi pimpinan, menjadi ahli dakwah segala macam itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ditunggukan kedatangannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita akan memberikan ilmu. Termasuk juga ilmu perdosenan. Kalau mengajar, kalau misalnya kita ditakuti, mana mau mahasiswa belajar sama kita. Kita harus bisa mengambil hati, harus bisa memposisikan diri kita sebagai baik itu keilmuan atau menyampaikan ayat segala macam itu, kita harus bijak. Sudah ada ketentuannya bahwa sampaikanlah dakwah itu dengan serulah dengan bijak, dengan santun. Nah, Rasulullah orangnya santun, sangat santun Rasulullah itu. Yang seperti ini, suri teladan seperti ini sudah jelas kan bahwa Rasulullah itu orang yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa kita tidak mau mengikuti jejak Rasulullah? Padahal sudah ada sunnahnya, sudah ada aturan-aturan yang untuk melengkapi yang selama ini masih kita ragu-ragu atau kita belum menguasai dalam kehidupan kita. Rasulullah sudah dijelaskan, sudah ditegaskan bahwa untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Memang sudah tugas Rasulullah. Beliau menyempurnakan akhlak manusia. Yang dahulu kala orang menyembah berhala, orang menyembah berhala, dengan hadirnya Rasulullah, beliau luruskan. Oh, jangan menyembah berhala karena itu batu. Jangan menyembah yang lain karena batu semua, gunung. Termasuk menyembah boneka. Ini menyembah boneka. Itu adalah sifat-sifat syirik. Rasulullah luruskan untuk kembali kepada ajaran agama bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dimanapun kita berada, tetaplah kita ikuti suri teladan Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpegang teguh kepada kitabullah. Berpegang teguh kepada kitab Allah ini adalah wahyu yang diterima, ajaran yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabullah, Al-Quranul Karim itu ada salah satu pacuan kita. Di samping sunnah-sunnah Rasulullah, kita percaya kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa tidak ada keraguan kepada kitabullah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi makna ayat ini sangat penting. Karena kita jangan ragu-ragu. Kenapa kita harus tidak percaya kepada Al-Quran? Karena Rasulullah itu sangat beriman kepada Al-Quran. Satu-satunya senjata itu Rasulullah bisa sukses di dalam dia hidup di muka bumi ini. Rasulullah benar-benar memegang teguh Al-Quranul Karim sebagai pegangan hidup, pedoman hidup beliau di muka bumi ini. Sehingga adanya kita, agama Islam yang kafah di muka bumi ini, beliau berpegang teguh pada salah satunya itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak lagi mempraktekkan kehidupan kita di masyarakat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak melakukan judi, tidak melakukan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, itu Rasulullah sangat menjauhi perbuatan-perbuatan itu. Bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, yang sangat buruk. Rasulullah tidak melakukan minuman keras. Rasulullah tidak melakukan riba. Ini Rasulullah tidak mau. Rentenir. Ini perbuatan-perbuatan yang keji. Rasulullah sangat mengharamkan itu perbuatan riba. Nah, sekarang banyak sekali umat manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan riba, membunga-bungakan uang. Ya. Banyak sekali pada saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah tidak mau karena mengkhianati saudaranya sendiri seperti itu. Orang yang sudah butuh, nggak punya uang, dikasih uang, mangap, tetapi kembalinya bisa 10 kali lipat. Ya bukan menolong namanya, itu namanya menyiksa. Jadi Rasulullah itu tidak mau menyiksa saudaranya sendiri. Selanjutnya, Rasulullah itu adalah sangat benci sama orang yang ingkar janji. Orang yang dikala berkata selalu munafik ya, ingkar janji, bohong intinya. Nah itu Rasulullah tidak suka. Jadi ikut ini perbuatan Rasulullah itu amanah, selalu dipercaya, terus bersahaja kepada semua orang, nggak memilih orang miskin kaya, mau suku apapun Rasulullah selalu bersahabat, selalu menjadi inspirasi semua orang. Rasulullah juga beliau membenci minuman keras, beliau membenci perbuatan-perbuatan tadi ya, syirik. Beliau membenci perbuatan-perbuatan riba, rentenir dan seterusnya. Kenapa?
karena ini adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, keluarga kita, dan bangsa kita. Apabila diri kita ini sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sehari-harinya kita mengkonsumsi ya obat-obat terlarang. Nah, ini buat generasi milenial yang ada pada saat ini tuh, kita harus menjauhi sifat-sifat ini. Karena perbuatan-perbuatan ini adalah akan merusak syaraf kita, akan merugikan diri kita. Boro-boro kita akan memikirkan masa depan tuh. Kalau kita mengkonsumsi miras, minuman, kalau kita mengkonsumsi obat-obatan, jelas karena syaraf kita sudah rusak, kita sudah dihinggapi. Ini kita itu, zat dalam tubuh kita itu sudah ada yang di luar di luar logika lah kasarnya. Khairul umuri sautuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Jadi kalau miras, terus mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, ini generasi muda nanti akan hancur. Jangankan dia untuk berbuat baik, untuk menggapai masa depannya, untuk diri dia sendiri aja, untuk belajar aja sudah tidak mau. Pengennya selalu ketergantungan dengan obat. Ini Rasulullah, Homer itu sangat Rasulullah jauhkan, sangat Rasulullah hindari perbuatan yang seperti ini. Karena Rasulullah tahu bahwa ini nanti akan merugikan umat di muka bumi ini untuk selama dia di muka bumi ini. Dan ini perbuatan ini harus dihindari, dan akan merugikan semua umat di muka bumi ini, generasi muda, anak-anak, dan semuanya. Jadi hancurlah segala sesuatu. Negara itu akan hancur apabila negara itu sibuk dengan mengkonsumsi narkoba. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin pemirsa TV1 yang berbahagia, marilah kita menjadi umat yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah, mengikuti semua suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau seorang yang bersahaja, seorang yang santun, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbohong toh. Rasulullah seorang yang sabar, fatona amanah, selalu berkata dengan benar dan seterusnya, bijaksana, sehingga beliau banyak yang mengikuti karisma Rasulullah sampai pada saat ini. Semua orang mengagungkan bagaimana sifat-sifat suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Terbukti kita di mana-mana kan ada acara peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Disitulah momennya nanti mengingat perilaku dan suri teladan Nabi besar Muhammad SAW pada saat kita memperingati maulid itu ya, kelahiran Nabi besar itu. Gunanya yaitu supaya kita mengingat, oh begini loh sifat Rasulullah itu, beliaunya orangnya yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ke depan menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan koridor, mengikuti tingkah laku sikap Nabi besar Muhammad SAW dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.